Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Yani Haryani, Putri Rahmasari, Rizky Agung, Tendiana, Nurul Anggriani, dan Rosita Lucia Lemalama. Kami akan mempresentasikan tentang Employee Testing and Selection atau pengujian dan seleksi karyawan. Next. Tujuan pembelajaran kita harus dapat memahami. Yang pertama, pentingnya tes dan seleksi karyawan. Yang kedua, reliabilitas dan validitas. Yang ketiga, kategori dasar dari tes seleksi beserta contohnya. Yang keempat, bagaimana menggunakan simulasi kerja untuk seleksi. Yang kelima, 4 cara untuk meningkatkan proses pengecekan latar belakang karyawan. Pada gambar di samping, itu berisi company strategic goal atau tujuan strategi perusahaan. Employee competency and behavior required for company to achieve this strategic goal, atau kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai sasaran strategis. Recruitment and placement atau pengarahan dan penempatan. Strategis and legal environment atau lingkungan strategis dan legal. Employee relation atau hubungan karyawan. Compensation atau kompensasi. Training and development atau pelatihan dan pengembangan. HR, policy and practice required to produce employee competency and behavior atau kebijakan dan praktik SDM yang diperlukan untuk menghasilkan kompensasi dan perilaku karyawan. Next. Pentingnya seleksi karyawan itu agar menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Dengan melakukan pengecocokan, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kompensasi lain yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau berdasarkan analisis pekerjaan dengan KSAC pemohon. Yang pertama, kinerja organisasi. Kinerja organisasinya itu sendiri merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Yang kedua, efektivitas seleksi penting karena biaya perekrutan yang tinggi. Mengapa seleksi itu penting? Karena karyawan dengan keterampilan yang tepat akan berkinerja lebih baik untuk perusahaan. Seseorang yang tidak memiliki keterampilan atau yang abrasif atau penghalang tidak akan bekerja secara efektif. Seleksi yang efektif penting karena mahal untuk merekrut dan memperkerjakan karyawan. Yang ketiga, pekerjaan yang tidak benar memiliki konsekuensi hukum. Dalam perekrutan yang lalai dapat memperkerjakan karyawan dengan catatan kriminal atau masalah lain yang kemudian menggunakan akses ke rumah pelanggan atau sejenisnya. Itu dapat memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Menghindari klaim akibat kelalaian dalam perekrutan dengan cara yang pertama, cermati informasi lamaran kerja dengan cermat. Yang kedua, dapat otorisasi tertulis untuk pemeriksaan referensi dan periksa referensi. Yang ketiga, simpan semua catatan dan informasi tentang pelamar. Yang keempat, tolak pelamar untuk pernyataan palsu
atau catatan keyakinan untuk pelanggan terkait pekerjaan. Yang kelima, seimbangkan hak privasi pemohon dengan kebutuhan untuk tahu orang lain. Yang keenam, segera ambil tindakan di supplier jika timbul masalah. Next. Dasar-dasar pengujian dan pemilihan karyawan. Yang pertama, reliabilitas atau keandalan adalah persyaratan pertama alat seleksi untuk dan mengacu pada konsistensinya. Nah, konsistensinya itu sendiri merupakan skor yang diperoleh oleh orang yang sama ketika diuji ulang dengan tes yang sama atau dengan bentuk alternatif dari tes yang sama. Tes yang menghasilkan skor yang konsisten ketika seseorang mengambil dua bentuk alternatif tes atau ketika dia mengambil tes yang sama pada dua atau lebih kesempatan yang berbeda. Yang ketiga, apakah hasil tes stabil dari waktu ke waktu? Validitas atau keasbahan. Yang pertama, menunjukkan apakah suatu tes mengukur apa yang harus diukur. Dengan kata lain, ini mengacu pada kebenaran kesimpulan yang dapat kita buat berdasarkan tes. Misalnya tes seleksi karyawan. Nah, dengan tes seleksi karyawan, validitas sering mengacu pada bukti bahwa tes tersebut terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, keakuratan tes untuk mengukur atau memenuhi fungsi yang direncanakan untuk diisi. Sebelum tes seleksi kinerja pada tes tersebut harus secara akurat untuk memprediksi pekerjaan dan harus valid karena tanpa bukti validitas tidak akan ada alasan yang logis atau berdasarkan Undang-Undang EEO yang diizinkan secara hukum untuk menggunakannya untuk menyaring pelamar kerja. Yang ketiga, apakah tes tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin diukur? Ya, tentu iya, karena yang diukur adalah tentang kepribadian dan perilaku seseorang tersebut. Dengan kata lain, membuktikan bahwa tes tersebut valid. Next. Dalam sampel tes Rorschach pada gambar di atas, psikolog meminta orang untuk menjelaskan bagaimana dia menafsirkan gambar yang ambigu tersebut. Dalam tes projektif seperti itu, lebih sulit untuk membuktikan bahwa tes tersebut mengukur apa yang dikatakan untuk diukur. Dalam hal ini, beberapa ciri kepribadian seseorang bahwa tes tersebut valid. Membuktikan bahwa tes tersebut valid, tetapi tes lebih jelas mewakili perilaku yang dijadikan sampel daripada yang lain. Ada beberapa cara untuk mendemonstrasikan validitas suatu tes, yaitu validitas kriteria yang melibatkan pembuktian secara statistik, hubungan antara skor pada prosedur seleksi dan prestasi kerja dari sampel pekerja. Misalnya, itu berarti menunjukkan bahwa mereka yang mengerjakan ujian dengan baik juga mengerjakan pekerjaan dengan baik, dan bahkan mereka yang mengerjakan ujian dengan buruk mengerjakan pekerjaan dengan buruk. Tes memiliki validitas sejauh orang-orang dengan nilai tes yang lebih tinggi berkinerja lebih baik dalam pekerjaan. Next. Jenis validitas. Dalam tes ketenagakerjaan ada dua cara utama untuk menunjukkan validitas tes. Yang pertama, validitas konten atau isi. Tes yang valid isinya adalah tes yang berisi file sampel dari tugas dan keterampilan yang benar
dibutuhkan untuk pekerjaan yang bersangkutan atau isi prosedur seleksi yang mewakili aspek penting dari kinerja pekerjaan, ya misalnya memberikan kerja untuk mendemonstrasikan validitas isi suatu tes dengan menunjukkan bahwa tes tersebut merupakan sampel yang adil dari isi pekerjaan. Prosedur dasar di sini adalah untuk mengidentifikasi tugas pekerjaan yang penting untuk kinerja dan kemudian secara acak memilih sampel tugas tersebut untuk diuji. Yang kedua, validitas konstruk. Teks yang menunjukkan bahwa prosedur seleksi mengukur konstruk atau ide abstrak seperti moral atau kejujuran, dan konstruk itu penting untuk kinerja pekerjaan yang sukses, dan jangan dijadikan teks sebagai satu-satunya alat seleksi, tetapi juga harus menggunakan alat lain seperti wawancara dan pemeriksaan latar belakang. Next. Evidence Based HR. Bagaimana memvalidasi tes? Nah, langkah-langkah dalam uji validasi yang pertama itu analisis pekerjaan, prediktor, dan kriteria. Langkah pertama ini adalah menganalisis pekerjaan dan menulis deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Tujuannya di sini untuk menentukan sifat dan keterampilan manusia yang kita yakini diperlukan untuk kinerja pekerjaannya. Nah, persyaratan ini menjadi prediktor karena sifat dan keterampilan manusia yang kita yakini memprediksi kesuksesan dalam pekerjaan. Kesuksesan inilah yang kita inginkan sebagai prediktor, yang dimana standar keberhasilannya ini adalah kriteria. Dengan kriteria, kita dapat menggunakan kriteria terkait dengan produksi atau kuantitas, kualitas, dan sebagainya. Data personal atau absen lama kerja dan sebagainya, atau kinerja pekerja atau dilaporkan oleh supervisor. Yang kedua, pilih tes deret atau tes tunggal. Setelah kita mengetahui prediktor, langkah selanjutnya ini adalah memutuskan bagaimana mengujinya. Pengusaha biasanya berdasarkan pilihan ini pada pengalaman penelitian sebelumnya dan tebakan terbaik. Mereka biasanya tidak memulai hanya dengan satu tes. Sebagai gantinya, mereka memilih beberapa tes dan menggabungkannya menjadi baterai tes. Nah, baterai uji di sini bertujuan untuk mengukur serangkaian kemungkinan prediktor seperti agresivitas, ekstroversi, dan kemampuan numerik. Yang ketiga, mengelola tes validasi konkuren atau prediktif. Salah satu pilihan adalah untuk mengelola tes untuk karyawan saat ini di tempat kerja. Nah, kemampuan membandingkan ini ujian mereka dengan kinerja mereka saat ini. Validasi prediktif adalah cara kedua dan lebih dapat diandalkan untuk memvalidasi tes. Di sini kita dapat mengelola tes untuk pelamar sebelum kita memperkerjakan mereka. Kemudian memperkerjakan pelamar ini hanya menggunakan teknik seleksi yang ada, bukan hasil tes yang baru. Yang keempat, hubungkan skor tes dan kriteria Anda, skor versus performa sebenarnya. Ada perbedaan yang signifikan hubungan antara skor tes atau prediktor dan kinerja atau kriteria.
Metode yang biasanya digunakan adalah untuk menentukan hubungan statistik antara skor pada tes dan prestasi kerja yang menggunakan analisis korelasi yang menunjukkan derajat hubungan statistik. Jika ada korelasi antara tes dan prestasi kerja, kita dapat mengembangkan grafis harapan. Harapan ini menyajikan hubungan antara nilai tes dan kinerja pekerjaan secara grafis. Dan selanjutnya validasi silang dan validasi ulang. Nah, dengan kata lain, melakukan kembali langkah 3 dan 4 pada sampel karyawan, minimal validasi ulang tes secara berkala. Psikolog dengan mudah menilai banyak tes psikologi online atau menggunakan interpretatif perangkat lunak berbasis Windows. Namun, manajer dapat dengan mudah mengecekkan banyak tes seperti tes personil, Wonderlic, atau sendiri. Next. Saya, Putri Ramasari, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yani Haryani. Contoh situs web yang menawarkan informasi tentang tes atau program pengujian. Yang pertama, menyediakan informasi dan sumber umum untuk semua jenis tes pekerjaan. Yang kedua, memberikan informasi teknis tentang semua jenis pekerjaan dan non-pekerjaan. Yang ketiga, memberikan informasi lebih dari 20.000 tes. Yang keempat, informasi dari persiapan tes Kaplan tentang cara kerja berbagai tes penerimaan. Dan yang terakhir, salah satu dari banyak perusahaan yang menawarkan tes pekerjaan. Next, ekspektansi chart. Ekspektansi chart tersebut menunjukkan hubungan antara skor yang dibuat di Minnesota Paper Form Board dan tingkat keberhasilan juru gambar junior. Contoh, mereka yang mendapatkan skor antara 37 dan 44 memiliki peluang 55% untuk dinilai di atas rata-rata. Dan mereka yang mendapat skor antara 57 dan 64 memiliki peluang 97%. Gambar tersebut memperlihatkan kemungkinan bahwa karyawan yang termasuk dalam 5 nilai ujian terbaik memiliki kesempatan 97% dinilai sebagai orang yang berprestasi tinggi, sementara orang yang memiliki nilai 5 terendah hanya memiliki kesempatan 29% sebagai orang yang berprestasi tinggi. Next, pedoman program pengujian. Yang pertama, gunakan tes sebagai suplemen. Jadi, jangan jadikan ujian yang dilakukan sebagai satu-satunya atas seleksi. Gunakan ujian sebagai penambah perangkat lain seperti wawancara dan pengecekan latar belakang. Yang kedua, validasi pengujian. Validasi pengujian paling baik menggunakan validasi di dalam perusahaan sendiri, meskipun fakta menyatakan bahwa tes yang sama telah terbukti valid dalam organisasi yang serupa, atau generalisasi validitas selalu dapat diterima. Yang ketiga, pantau program pengujian atau seleksi Anda. Jadi kita harus mengajukan pertanyaan seperti seberapa besar proporsi pelamar dari kelompok minoritas dan non minoritas yang ditolak pada setiap tahap proses pengerjaannya. Yang keempat, simpan catatan yang akurat. Contohnya catatan mengapa pelamar ditolak, alasan mengapa seseorang pelamar dapat berkaitan dengan validasi di kemudian hari. Yang kelima, gunakan psikolog
bersertifikat. Jadi menggunakan psikolog bersertifikat seperti menyusun, memvalidasi, menggunakan standar-standar seleksi atau termasuk ujian-ujian secara umum membutuhkan psikolog yang berkualitas. Yang keenam, kelola kondisi pengujian. Jadi ketika melaksanakan ujian kita harus melaksanakan ujian di wilayah yang tenang dengan penerangan dan ventilasi yang cukup, dan memaksimalkan semua pelamar melakukan ujian dalam kondisi yang sama. Saat seleksi, jagalah keberhasilan hasil ujian. Dan yang terakhir, validasi ulang secara berskala. Jadi kebutuhan perusahaan dan pelamar akan berubah dari waktu ke waktu. Maka dibutuhkan validasi kembali program pengajuan secara periodik. Next, hak individu peserta tes dan keamanan tes. Di bawah standar American Psychological Association APA untuk tes pendidikan dan psikologi, peserta tes memiliki hak-hak berikut. Yang pertama, hak atas kerahasiaan tes. Jadi yang dimaksudkan bahwa hanya orang yang mengetes atau menginterview yang mengetahui secara keseluruhan hasil lolos atau tidaknya seseorang tersebut, dan tidak ada satupun peserta yang akan mengetahui hasilnya. Yang kedua, hasil atas persetujuan yang diinformasikan tentang penggunaan hasil ini. Jadi, di mana peserta atau calon karyawan memiliki hak untuk menyetujui ataupun menolak hasil akhir dari tes yang dimana nantinya akan diinformasikan oleh perusahaan pada masing-masing peserta. Dan yang ketiga, hak untuk mengharapkan bahwa hanya orang yang memenuhi syarat untuk menafsirkan skor yang akan memiliki akses ke sana, atau bahwa informasi yang memandai akan menyertai skor untuk memaksimalkan interpretasi mereka yang sesuai. Jadi yang dimaksud supaya peserta dapat lebih memaksimalkan kemampuan diri yang sesuai dengan kriteria dari perusahaan. Yang terakhir, hak untuk mengharapkan ujian itu adil untuk semua. Misalnya, tidak ada yang mengambilnya harus memiliki akses sebelum ke pertanyaan atau jawaban. Jadi, pertanyaan yang akan diajukan harus bersifat rahasia dan sesama peserta pun diharapkan tidak saling memberikan jawaban kepada lainnya, karena dengan hal ini kompetisi diutamakan supaya dapat bersaing secara sehat. Next, masalah privasi hukum. Yang pertama, Common Law memberikan perlindungan kepada karyawan terhadap pengungkapan informasi tentang karyawan kepada orang di luar perusahaan. Yang dimaksud untuk melindungi data pribadi setiap karyawan di perusahaan dari orang luar, agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi yang ada. Yang kedua, libel atau slander, yaitu pencemaran nama baik atau fitnah terhadap karyawan atau mantan karyawan oleh pemberi kerja. Jadi, jikalau ada mantan karyawan yang memilih meninggalkan perusahaan, maka dari perusahaan itu pun setiap melepas dengan cara terhormat dan tidak disertai adanya gunjangan atau penilaian sosial yang bersifat negatif. Dan yang terakhir, menghindari tuntutan pencemaran nama baik karyawan. Dari hal ini dimaksudkan kepada supervisor agar lebih mengajak privasi daripada karyawannya. Yang pertama. Yang kedua,
menerapkan kebijakan perlu diketahui. Dan yang ketiga, mengungkapkan prosedur yang berdampak pada kerahasiaan informasi kepada karyawan. Next, sekian dari saya dan dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung, NIM 2017 008411. Saya dari kelompok 7 ingin menyampaikan bagaimana pengusaha menggunakan tes di tempat kerja. Jenis tes utama ada 4. Yang pertama tes keterampilan dasar, yang kedua tes keterampilan kerja, dan yang ketiga tes psikologis. Dan mengapa menggunakan pengujian? Yang pertama, meningkatnya tuntutan kerja sama dengan lebih banyak pengujian. Dan yang kedua, menyaring karyawan yang buruk atau tidak jujur. Periksa ya atau tidak. Ada 5. Yang pertama, Anda menyukai banyak kegembiraan dalam hidup Anda. Dan yang kedua, pegawai yang santai-santai di tempat kerja selingkuh dari majikan. Dan yang ketiga, Anda adalah orang yang berhati-hati. Dan yang keempat, dalam 3 tahun terakhir Anda telah menemukan diri Anda dalam pertandingan berteriak di sekolah atau tempat kerja. Dan yang kelima, Anda suka mengemudi cepat hanya untuk bersenang-senang. Analisis. Menurut John Camp, seorang psikolog industri, pelamar yang menjawab tidak, ya, tidak, atau pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan 5 secara statistik cenderung lebih jarang absen, memiliki lebih sedikit pekerjaan atau kecelakaan kerja. Dan jika pekerjaan melibatkan pengemudi, memiliki lebih sedikit kecelakaan mengemudi di tempat kerja. Skor sebenarnya pada tes didasarkan pada jawaban atas 130 pertanyaan. Pengujian terkomputerisasi dan online. Pengujian terkomputerisasi dan atau online semakin menggantikan pengujian kertas dan pensil konvensional dan manual. Pelaksanaan tes meliputi yang pertama melalui telepon, dan yang kedua tes komputer secara offline, dan yang ketiga pengujian inbox virtual, dan yang keempat tes pemecahan masalah online. Jenis tes ada 3. Tes sampel kerja khusus, tes kemampuan numerik, dan yang ketiga tes pemahaman membaca. Jenis tes ada 4. Yang pertama, kemampuan kognitif. Tes kognitif meliputi tes kemampuan penalaran umum atau kecerdasan dan tes kemampuan mental tertentu seperti memori dan penalaran induktif. Dan yang kedua, kemampuan motorik dan fisik. Tes kemampuan motorik dan fisik mengukur kemampuan motorik seperti ketangkasan jari, ketangkasan manual, dan waktu reaksi. Dan yang ketiga, kepribadian dan minat. Tes kepribadian mengukur aspek dasar kepribadian pelamar seperti introversi, stabilitas, dan motivasi. Dan yang keempat, prestasi. Tes prestasi mengukur apa yang telah dipelajari seseorang. Sebagian besar tes di sekolah adalah tes prestasi. Tes tersebut mengukur pengetahuan pekerjaan di berbagai bidang seperti ekonomi, pemasaran, atau sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, contoh jenis pertanyaan pada tes pemahaman mekanis. Tes kecerdasan atau IQ adalah tes kemampuan intelektual umum. Mereka mengukur bukan satu sifat, melainkan serangkaian kemampuan, termasuk memori, kosakata, kefasihan verbal, dan kemampuan numerik. Kecerdasan sering diukur dengan tes yang diberikan secara individual seperti Wechsler skala kecerdasan dewasa. Pengusaha dapat menyelenggarakan tes IQ lainnya seperti Wonderlic secara individu atau kelompok orang. Next,
The Big Five. Psikolog industri sering fokus pada dimensi kepribadian 5 besar. Yang pertama, extraversion, yaitu mewakili kecenderungan untuk bersosialisasi, tegas, aktif, dan mengalami efek positif seperti energi dan semangat. Yang kedua, emotional stability atau neurasism, yaitu mewakili kecenderungan untuk menunjukkan penyesuaian emosional yang buruk dan mengalami efek negatif seperti kecemasan, rasa tidak aman, dan permusuhan. Yang ketiga, agreeableness, yaitu kecenderungan untuk percaya, patuh, peduli, dan lembut. Yang keempat, conscientiousness atau kesadaran terdiri dari 2 aspek terkait pencapaian dan ketergantungan. Yang kelima, openness to experience, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman adalah di posisi untuk menjadi imajinatif, tidak konvensional, dan anonim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nurul. Contoh kerja dan simulasi. Dengan sampel pekerjaan, peserta ujian disajikan dengan situasi yang mewakili pekerjaan yang mereka lamar dan dievaluasi berdasarkan tanggapan mereka. Nah, adapun pengukuran kinerja secara langsung atau direct time study adalah teknik pengukuran waktu yang merupakan pengukuran secara fisik terhadap aktual yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan stopwatch atau jam henti. Nah, yang pertama ini ada contoh kerja. Tugas pekerjaan yang sebenarnya digunakan dalam menguji kinerja pelamar. Yang kedua, pusat penilaian manajemen. Sebuah simulasi di mana calon manajemen diminta untuk melakukan tugas-tugas realistis dalam situasi hipotetis dan dinilai berdasarkan kinerja mereka. Biasanya juga melibatkan pengujian dan menggunakan game manajemen. Yang ketiga, pengujian situasi berbasis video. Tes situasional di mana peserta ujian menanggapi simulasi video dari situasi pekerjaan yang realistis. Yang keempat, pelatihan dan evaluasi kerja mini. Melatih kandidat melakukan beberapa tugas pekerjaan dan kemudian mengevaluasi kinerja kandidat sebelum dipekerjakan. Next. Example of award sampling question. Nah, pada gambar di atas menunjukkan salah satu langkah yang diperlukan untuk memasang puli dan sabuk. Periksa kunci sebelum memasang. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, pendekatan yang mungkin dilakukan di sini termasuk memeriksa kunci terhadap poros, katrol, atau tidak keduanya. Kanan gambar mencantumkan bobot atau skor yang mencerminkan nilai setiap metode. Pegawai atau calon pegawai melakukan tugas dan pengamatan memeriksa pendekatan yang digunakan. Next. Baik, terima kasih. Saya Teddy NIM 2020-08150 akan melanjutkan presentasi. Nah, pada slide ini ada evaluasi metode penilaian pada 4 kriteria utama. Tabel berikut merangkum validitas, biaya, dan potensi dampak merugikan dari beberapa metode penilaian populer. Nah, ada 5 komponen yang terdapat pada tabel tersebut, bisa dilihat. Yang pertama ada assessment method, kedua ada validity, yang ketiga ada adverse impact atau dampak negatif, yang keempat ada cost develop atau biaya pengembangan atau pengelola,
biaya mengelola. Terus yang terakhir ada applicant reaction atau reaksi pelamar. Nah, pada tabel asesmen metode ini terdapat beberapa tes. Yang pertama ada cognitive ability test. Cognitive ability test ini memiliki nilai validity yang tinggi dan memiliki nilai adverse impact atau dampak negatif yang tinggi tergantung pada minoritas, terus memiliki biaya yang rendah, dan pada applicant reaction atau reaksi pelamarnya ini itu agak menguntungkan atau somewhat favorable. Terus yang kedua ada job knowledge test. Nah, job knowledge test ini memiliki nilai validity yang tinggi sama seperti yang sebelumnya cognitive ability test, terus memiliki adverse impact yang tinggi juga tergantung minoritas, terus nilai biaya yang rendah, terus berbeda pada applicant reaction-nya karena pada job knowledge test ini memiliki applicant reaction yang lebih menguntungkan daripada cognitive ability test, yaitu more favorable. Terus yang ketiga ada personality test. Personality test ini memiliki nilai validity yang rendah hingga sedang, memiliki nilai dampak negatif yang rendah atau adverse impact yang rendah, low. Terus yang ada nilai biaya yang rendah juga. Terus yang terakhir applicant reaction ini memiliki nilai yang kurang menguntungkan. Nah, bisa dilihat seterusnya biographical data inventaris, integrity test, structure interview, physical fitness test, situational judgment test, work sample, assessment centers, physical ability test. Nah, biasanya ini digunakan, penilaiannya digunakan untuk menyesuaikan apakah orang tersebut mendapatkan nilai yang atau skor yang minimal sesuai dengan perusahaan yang atau pekerjaan yang akan dilakukan sebagai acuan pada tabel ini. Next. Slide kali ini ada investigasi latar belakang dan metode seleksi lainnya. Nah, kenapa dilakukannya investigasi latar belakang? Ya karena pemberi pekerja tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu pula dengan karyawan lain ataupun pemegang kepentingan. Di situ dijelaskan untuk menghindari kesalahan dalam perekrutan, pemberi kerja harus memeriksa latar belakang kandidat secara menyeluruh. Nah, dalam hal ini berarti pemberi kerja harus melakukan riset atau melakukan pengamatan investigasi latar belakang atau mengetahui latar belakang dari kandidat tersebut secara detail ataupun menyeluruh. Nah, ataupun caranya dengan investigasi dan cek ini dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan referensi. Nah, pemeriksaan referensi ini apakah sesuai dengan informasi yang diberikan oleh kandidat itu, sesuai dengan data yang telah diverifikasi secara sah undang-undang ataupun tidak. Nah, yang kedua ada pemeriksaan latar belakang pekerjaan. Nah, pemeriksaan latar belakang pekerjaan ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui latar belakang pekerjaan sebelumnya apakah sesuai ataukah pada pekerjaan sebelumnya pekerja tersebut adalah salah satu pekerja yang bertanggung jawab ataupun salah satu pekerja yang telah lalai ataupun tidak. Itu dapat diketahui dalam pemeriksaan latar belakang pekerjaan. Yaitu tiga ada catatan kriminal. Catatan kriminal di sini dapat mengetahui kandidat tersebut telah melakukan pelanggaran ataupun belum. Itu dapat diketahui dengan catatan kriminal. Nah, apabila kandidat tersebut telah pernah melakukan pelanggaran yang melanggar undang-undang sehingga mendapatkan sanksi hukum, itu akan tercatat pada catatan kriminal daerah setempat. Nah, keempat ada catatan mengemudi. Nah, kelima ada pemeriksaan kredit. Kenapa perusahaan atau pemberi kerja harus melakukan pemeriksaan kredit? Ya karena pada apakah kandidat tersebut melakukan ibaratnya bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran tepat waktu ataupun tidak, itu akan diketahui sehingga bisa dilihat bahwa kandidat tersebut bertanggung jawab atau tidak. Itu dapat dilihat dari pemeriksaan kredit ini juga, apakah catatan kredit ini kandidat telah diberikan sanksi atau teguran terhadap kreditur karena lalai dalam atau tidak bertanggung jawab untuk melakukan setoran pinjaman tersebut. Itu mengapa melakukan investigasi latar belakang? Ya karena untuk
memverifikasi informasi faktual yang diberikan oleh pelamar tersebut sesuai atau tidak dengan undang-undang atau informasi yang telah diberikan. Biasanya mencakup nama, alamat tempat tinggal, ataupun status, ataupun apa itu harus sesuai dengan misal KTP harus sesuai dengan undang-undang ataupun secara syah terverifikasi di dalam undang-undang, seperti KTP asli, tidak menggunakan KTP palsu ataupun pemalsuan jati diri, itu dapat teratasi ataupun dapat terdeteksi. Nah, terus untuk mengungkap informasi yang rusak. Nah, untuk mengungkap informasi yang rusak di sini dimaksud yaitu tadi ya, catatan kriminal, apakah sebelumnya pekerja tersebut telah melakukan tindakan kriminal ataupun tidak, itu dapat terdeteksi di dalam informasi catatan kriminal tersebut, dan juga apakah pekerja tersebut atau kandidat tersebut sebelumnya telah melakukan kesalahan dalam pekerjaan sebelumnya ataupun telah lalai dalam melakukan pekerjaan sebelumnya, itu akan terdeteksi pada catatan kriminal dan juga pemeriksaan latar belakang pekerjaan. Oke, next. Seperti yang tadi. Oke. Slide saat ini investigasi latar belakang dan pemeriksaan referensi. Nah, sebagian besar pemberi kerja memeriksa dan memverifikasi informasi latar belakang dan referensi pekerja pelamar. Nah, apakah pelamar tersebut sesuai dengan yang telah diverifikasi sebelumnya, kelayakan secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku imigrasi, tentang tanggal kerja sebelumnya, pendidikan ataupun nama, alamat tempat tinggal, informasi identitas lainnya, catatan kriminal pada daerah tinggal setempat. Nah, itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak salah dalam melakukan pemeriksaan tersebut. Apabila mengalami kesalahan tersebut, itu akan berdampak buruk bagi perusahaan tersebut ataupun pemberi pekerja tersebut. Misalnya dengan lalai dalam pemeriksaan informasi referensi tersebut, karena ternyata informasi yang diberikan oleh kandidat pelamar tersebut adalah informasi yang salah ataupun pemalsuan dalam identitas, itu sangat berpengaruh. Tidak cuma sangat berpengaruh, tapi sangat dapat merugikan pemberi pekerja tersebut. Nah, adapun sumber informasi yang dapat diperoleh dari investigasi latar belakang tersebut adalah sumber dari mantan pemberi kerja. Nah, mantan pemberi kerja itu dimaksud itu adalah bos ataupun pemilik ataupun pemberi kerja sebelumnya pelamar tersebut bekerja. Apakah saat bekerja pada pemberi kerja sebelumnya kandidat tersebut melakukan kesalahan ataupun bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, itu akan dapat terungkap oleh mantan pemberi kerja sebelumnya. Nah, terus ada supervisor saat ini. Supervisor ini saat ini sangat berpengaruh tentang keamanan dan informasi tentang karyawan yang berlaku. Jadi supervisor ini sangat bertanggung jawab tentang keamanan pemberi pekerja ini, pelamar pekerja ini. Terus ada perusahaan pemeringkat kredit komersial. Nah, perusahaan pemeringkat kredit komersial ini gimana? Apakah seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, apakah kandidat ini telah pernah melakukan kreditur ataupun pinjaman namun tidak melakukan kewajibannya seperti melakukan setoran secara rutin ataupun secara tepat waktu. Nah, itu akan terdeteksi. Nah, terus yang referensi tertulis. Nah, referensi tertulis itu yang seperti saya jelaskan tadi, apakah informasi yang diberikan oleh pelamar tersebut sesuai dengan informasi yang kita dapat, sesuai latar belakangnya, ya tempat tanggal lahir ataupun itu sesuai atau tidak, itu referensi tertulis itu akan dapat mengetahuinya. Nah, terus yang lain ada situs jaringan sosial. Situs jaringan sosial itu dapat dilihat melalui jaring-jaring sosial, misalnya dengan apakah yang dilakukan saat melakukan jaringan sosial melanggar IT atau tidak, itu akan dapat terdeteksi
situs jaringan sosial ini sangat berpengaruh, karena pasalnya setiap aktivitas yang dilakukan pasti akan dimasukkan ke situs jaringan sosial, dan juga akan dapat juga mengorek informasi dari situs jaringan sosial ini dari misalnya teman-teman yang berhubungan terhadap dia, itu dapat dikorek juga informasinya gitu. Oke, sebenarnya sama saja sebenarnya dalam ibaratnya pemeriksaan latar belakang ini, pemberi pekerjaan hampir sama dengan halnya ibaratnya ingin kredit motor apa kredit mobil. Nah, itu harus dicek dulu latar belakangnya, apakah sebelumnya gaji atau apa mampu atau tidak dalam melakukan kreditur ini, terus tanggungan yang dibebankan ataupun pada kreditan sebelumnya calon kreditur baru dapat melakukan pembayaran atau dapat menepati sesuai dengan ketepatan yang telah diberlakukan oleh tempat kredit tersebut. Nah, itu sama saja, hampir sama halnya dengan pemberi kerja untuk melakukan investigasi latar belakang tersebut. Oke, next. Oke, untuk slide saat ini batasan pada investigasi latar belakang dan pemeriksaan referensi. Nah, dalam hal ini investigasi latar belakang dan pemeriksaan referensi ini menjadi patokan dalam masalah hukum, pedoman pemberi kerja, terus keanggotaan supervisor, dan juga masalah hukum privasi. Dalam praktiknya, memberikan seseorang referensi yang buruk dapat berdampak hukum. Sesuatu komunikasi dikatakan mencemarkan nama baik jika palsu dan cenderung mencemarkan nama baik dengan merendahkan orang tersebut. Nah, apabila informasi yang diberikan oleh perusahaan ataupun pemberi pekerja tersebut tidak sesuai dengan pelamar atau karyawan tersebut, maka itu dapat dikatakan pencemaran nama baik karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, apabila hal itu terjadi, karyawan dapat menuntut pemberi kerja tersebut atau perusahaan tersebut karena telah terjadinya pencemaran nama baik. Walaupun informasi yang diberikan itu adalah fakta, namun apabila informasi tersebut bersifat memalukan, itu dapat dituntut oleh karyawan ataupun pelamar kerja. Terus dalam praktiknya, banyak perusahaan memiliki kebijakan untuk tidak memberikan informasi pun tentang mantan karyawan. Nah, apabila pemberi pekerja tersebut ditanya atau dikorek informasi tentang mantan karyawan tersebut, tidak akan memberikan informasi lebih terkecuali tanggal kerja, gaji terakhir, sama jabatan mantan karyawan tersebut tanpa adanya izin atau izin dari mantan karyawan tersebut, karena tidak ingin menimbulkan masalah ataupun pencemaran nama baik ataupun menghindari kemungkinan pelanggaran privasi. Nah, untuk menghindari kemungkinan pelanggaran privasi, pemberi kerja harus mendapatkan izin tertulis dari permohonan sebelum memeriksa informasi latar belakang pemohon. Bahkan jika informasi tersebut tersedia untuk umumnya, misalnya dipublikasikan. Nah, dalam hal ini pemberi pekerja tidak diperbolehkan untuk memberikan informasi terkait hal privasi, pelanggaran privasi, kecuali pemberi pekerja tersebut mendapatkan informasi izin tertulis dari pemohon sebelumnya, sebelum memeriksa informasi tersebut untuk dipublikasikan seperti di situs jaring sosial. Dalam hal ini, pemberi pekerja tersebut harus mendapatkan izin ataupun telah mendapatkan izin dari orang yang bersangkut paut itu. Oke, terima kasih. Untuk slide atau materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Membuat pemeriksaan latar belakang lebih berguna. Untuk mendapatkan informasi yang lebih baik tentang latar belakang pelamar, pemberi kerja dapat mengikuti panduan berikut.
Yang pertama, sertakan di formulir aplikasi pernyataan bagi pelamar untuk menandatangani secara eksplisit otorisasi pemeriksaan latar belakang. Otorisasi pemeriksaan latar belakang seperti dengan ini saya menyatakan bahwa fakta-fakta yang tercantum dalam aplikasi pekerjaan di atas benar dan lengkap sejauh pengetahuan saya. Yang kedua, gunakan referensi telepon jika memungkinkan. Referensi telepon cenderung menghasilkan penilaian yang lebih jujur. Gunakan formulir seperti bahwa Anda bisa mendapatkan informasi yang relatif akurat mengenai tanggal kerja, kelayakan untuk dipekerjakan kembali, dan kualifikasi pekerjaan. Yang ketiga, bersikaplah gigih dalam mendapatkan informasi. Kegigihan dan perhatian terhadap kemungkinan tanda bahaya meningkatkan hasil. Misalnya, jika mantan majikan ragu-ragu dan tampaknya menemui syarat jawabnya, jangan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Cobalah untuk menggali apa yang dilakukan pelamar untuk membuat yang pertama. Yang keempat, bandingkan resume yang dikirim dengan aplikasi. Resume mereka daripada formulir aplikasi mereka, di mana mereka harus mengesahkan informasi. Yang kelima, ajukan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari referensi. Cobalah untuk mengajukan pertanyaan terbuka, seperti berapa banyak struktur yang dibutuhkan pelamar dalam pekerjaannya, atau untuk mendapatkan referensi untuk berbicara lebih banyak tentang kandidat, namun perlu diingat, tetap berpegang pada informasi yang akan Anda gunakan. Menggunakan informasi penangkap sangat bermasalah, menggunakan informasi yang spesifik dan terkait pekerjaan. Yang keenam, gunakan referensi yang diberikan oleh kandidat seperti sumber referensi lainnya. Mintalah referensi yang diberikan oleh pemohon untuk menyarankan referensi lain Anda. Mungkin bertanya kepada masing-masing referensi pelamar, bisakah Anda memberi saya nama orang lain yang mungkin akrab dengan kinerja pelamar? Kemudian, Anda mulai mendapatkan informasi dari referensi yang mungkin lebih objektif karena tidak datang langsung dari pelamar. Yang ketujuh, gunakan pemeriksaan referensi 360 yaitu menghubungi mantan supervisor, kolega, dan bawahan kandidat. Bertujuan untuk pemeriksaan referensi 360 derajat, pemeriksaan referensi 360, gambar lengkap memerlukan menghubungi orang tersebut, mantan supervisor, kolegal, dan bawahan. Slide selanjutnya. Uji poligraf dan kejujuran. Poligraf adalah alat yang mengukur perubahan fisiologis seperti peningkatan keringat. Asumsinya adalah bahwa perubahan tersebut mencerminkan perubahan keadaan emosional yang menemani berbohong keluhan tentang serangan ditambah keraguan besar tentang keakuratan poligraf. Umumnya, melarang pemeriksaan poligraf oleh semua perusahaan swasta kecuali yang pertama, pemberi kerja mengalami kerugian atau cedera ekonomi. Yang kedua, karyawan yang dimaksud memiliki akses ke properti tersebut. Yang ketiga, ada kecurigaan yang masuk akal sebelumnya. Yang keempat, karyawan diberitahu detail penyelidikan, serta pertanyaan yang akan diajukan pada tes poligraf itu tersendiri. Pengecualian bisnis pribadi. Yang pertama, karyawan keamanan swasta. Yang kedua, karyawan yang memiliki akses ke narkoba. Yang ketiga, investigasi kerugian atau cedera ekonomi yang sedang berlangsung. Slide selanjutnya. Program uji kejujuran yang dapat dilakukan pengusaha. Prosedur pemeriksaan anti pencurian. Yang pertama, ajukan pertanyaan belak-belakan. Ajukan pertanyaan yang belak-belakan, kata seorang pakar, tidak ada salahnya bertanya. Permohonan mengajukan pertanyaan langsung seperti, apakah Anda pernah mencuri sesuatu dari seorang pegawai? Atau, apakah Anda baru-baru ini memegang pekerjaan selain yang tercantum di Anda atau di aplikasi?
Atau apakah ada informasi di aplikasi Anda yang salah mengartikan atau dipalsukan? Yang kedua, dengarkan daripada berbicara. Kebenaran memungkinkan menggerakkan tubuhnya sedikit menjauh dari Anda. Tetapkan garis dasar dengan melihat bagaimana tubuh seseorang diposisikan ketika dia tidak diragukan lagi mengatakan yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa tidak benar bahwa pembohong dewasa tidak akan melihat Anda di dalam mata. Ketika berbohong, pembohong yang dipoles sebenarnya bisa melakukan secara berlebihan. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan kredit. Lakukan pemeriksaan kredit. Sertakan klausa dalam aplikasi Anda yang memberikan Anda hak untuk melakukan pemeriksaan latar belakang, termasuk pemeriksaan kredit dan laporan kendaraan bermotor. Yang berikut pemeriksaan semua pekerjaan dan referensi pribadi. Yang berikut gunakan tes kejujuran kertas dan pensil serta tes psikologis. Yang berikut uji obat. Yang berikut tetapkan kebijakan pencarian dan penyitaan dan lakukan pencarian. Salinan kebijakan dan meminta masing-masing untuk mengembalikan salinan yang ditandatangani. Kebijakan harus menyatakan semua loker, meja, dan barang sejenis tetap menjadi milik perusahaan dan dapat diperiksa secara rutin. Tes kejujuran membutuhkan kehati-hatian, baru saja mengambil dan menggagalkan. Apa yang adil jelas merupakan tes kejujuran. Kandidat mungkin meninggalkan tempat dengan perasaan diperlakukan tidak baik. Slide selanjutnya. The UPTI Personality. Lihat dari contoh tulisan sebelah kiri. Yang pertama, grafologi mengacu pada pengguna analisis tulisan tangan untuk menentukan ciri-ciri kepribadian dasar penulis. Yang kedua, grafologi memiliki beberapa kemiripan dengan tes kepribadian proyektif meskipun validitas grafologi diragukan. Yang ketiga, menurut seorang grafolog, tulisan pada gambar di samping mencontohkan sifat-sifat seperti kemandirian dan isolasi. Slide selanjutnya, pemeriksaan kesehatan. Alasan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Setelah majikan memberikan tawaran pekerjaan kepada orang tersebut, pemeriksaan kesehatan seringkali merupakan langkah selanjutnya dalam seleksi. Ada beberapa alasan untuk pemeriksaan kesehatan sebelum kerja. Yang pertama, untuk memverifikasi bahwa pelamar memenuhi persyaratan fisik pekerjaan. Yang kedua, untuk menemukan batasan medis apapun Anda harus mempertimbangkan dalam penempatan. Yang berikut, untuk menetapkan dasar untuk klaim kompensasi pekerjaan di masa depan. Ujian juga dapat mengurangi ketidakhadiran dan kecelakaan serta mendeteksi penyakit menular. Di bawah Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika, majikan tidak dapat menolak seorang penyandang cacat jika dia memenuhi syarat dan dapat melakukan pekerjaan penting fungsi dengan akomodasi yang wajar. Ingatlah bahwa ada yang mengizinkan pemeriksaan medis, ujian selama periode antara tawaran pekerjaan dan dimulainya pekerjaan jika demikian. Ujian adalah praktik standar untuk semua pelamar untuk kategori pekerjaan itu. Terima kasih. Saya Nurul Anggreni dengan NIM 2020-008-153. Selanjutnya akan membahas tentang screening penyalahgunaan obat. Banyak pengusaha melakukan pemeriksaan narkoba untuk menguji kandidat sebelum dipekerjakan secara resmi, dan banyak juga yang menguji karyawan saat ini untuk percaya bahwa mereka telah menggunakan narkoba setelah insiden kerja tertentu. Gejala perilaku yang jelas seperti kronis keterlambatan. Beberapa perusahaan juga secara rutin melakukan tes obat secara acak atau berkala, sementara yang lain memerlukan tes narkoba untuk memindahkan atau
mempromosikan karyawan ke posisi barunya. Jenis tes narkoba yang biasa dilakukan pengusaha terhadap karyawan adalah dengan tes urin untuk menguji obat-obatan terlarang dan analisis rambut untuk mengungkapkan riwayat obat. Next, masalah pemeriksaan penyalahgunaan zat. Banyak faktor yang berdampak pada deteksi penyalahgunaan zat oleh karyawan, dan tindakan selanjutnya yang dapat atau harus diambil oleh pemberi kerja yaitu masalah etika dan hukum yang meliputi keamanan, gangguan kehadiran, American with Disabilities Act atau tindakan penyandang disabilitas Amerika, Drug Free Workplace Act of 1998, tempat kerja bebas narkoba tahun 1998, akurasi tes, prosedur pengujian yang mengganggu, penggunaan rekreasional tes kecanduan. Next, prosedur dalam mematuhi hukum imigrasi. Yang pertama, pekerja hanya warga negara dan orang-orang yang diizinkan secara sah. Kedua, beritahu semua pelamar kerja baru tentang kebijakan perusahaan. Yang ketiga, mewajibkan semua karyawan baru untuk melengkapi dan menandatangani formulir verifikasi yang ditetapkan oleh imigrasi untuk menyatakan bahwa mereka memenuhi syarat untuk bekerja. Yang keempat, periksa dokumentasi yang diberikan oleh semua karyawan baru. Catat informasi tentang dokumen pada formulir verifikasi, data dan tanda tangani formulir tersebut. Yang kelima, simpan formulir tersebut selama 3 tahun atau 1 tahun setelah individu dipekerjakan. Yang keenam, jika diminta, tunjukkan formulir untuk diperiksa imigrasi atau petugas Departemen Tenaga Kerja. Next, meningkatkan produktivitas melalui HRIS menggunakan Automated Applicant Tracking and Screening System atau ATS. Sistem pelacakan pelamar melakukan lebih dari mengkompilasi resume berbasis web yang masuk dan melacak pelamar selama proses perekrutmen. Mereka juga harus membantu dengan pengujian dan penyaringan. Manfaat sistem pelacakan pelamar yaitu pelamar knock-out yang tidak memenuhi persyaratan pekerjaan. Yang kedua, memungkinkan pemberi kerja untuk menguji dan menyaring pelamar secara online. Yang ketiga, dapat mencocokkan bakat tersembunyi pelamar dengan lowongan yang tersedia. Next, apa yang harus diperhatikan dalam application tracking system atau ATS? Pemberi kerja yang berpikir untuk mengadopsi ATS harus mencari yang memenuhi beberapa persyaratan fungsionalitas minimum. Di antaranya, ATS harus mudah digunakan, mampu diintegrasikan ke platform HRIS perusahaan yang sudah ada, sehingga misalnya data tentang kandidat yang baru dipekerjakan dapat mengalir mulus ke dalam sistem pengajian HRIS, mampu menangkap, melacak, dan melaporkan data IIO pelamar, mampu memberikan laporan metrik kinerja pemeliharaan karyawan, termasuk waktu untuk mengisi, biaya untuk menyewa, dan statistik sumber pelamar, mampu memfasilitasi penjadwalan dan pelacakan wawancara kandidat, komunikasi email, dan formulir yang sudah diisi termasuk tawaran pekerjaan, mampu menyediakan penyaringan otomatis dan peringkat kandidat,
berdasarkan profil keterampilan kerja, mampu menyediakan layanan posting pekerjaan internal yang mendukung lamaran dan karyawan saat ini dan program rujukan karyawan, mampu mengirim lintas pekerjaan ke papan pekerjaan komersial seperti www.monster.com, mampu mengintegrasikan papan pekerjaan ATS dengan situs web perusahaan Anda sendiri, misalnya dengan menautkan ke bagian karir situs Anda. Yang terakhir, mampu menyediakan perbuatan daftar permintaan dan persetujuan tanda tangan. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.